kelompok 4, kami hari ini ingin membuat video untuk memenuhi tugas kewarganegaraan tentang membuat podcast. Nah, di dalam video kali ini kami akan membahas kasus yang baru-baru ini mencuat dan masih panas diperbincangkan di khalayak masyarakat. Kasus kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresa di Yogyakarta. Nah, jadi, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Pertama dari saya, perkenalkan nama saya Serina Medina. nama saya Rizal, Nama saya Elma Nasyifa, dan nama saya Jaka Nadira. dan saya Mira Muni. Ya, baik. Jadi kita langsung saja ya, kita bahas nih tentang kasusnya dulu. Tadi kasusnya tentang Kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresa di Yogyakarta. Iya, dan itu nanti akan kita sambungkan ke ke pasal-pasal yang menyangkut, terus apa aja sih yang dilanggar dan bagaimana kaitannya terhadap kewarganegaraan gitu. Ya. Kemudian bagaimana tindakan pemerintah dalam menanggulangi kasus yang terjadi ini. Ya. Seperti yang kita tahu ya, kasus ini itu mulai mencuat di tanggal 23 April 2026. Nah, di tanggal itu orang tua korban melaporkan kekerasan yang terjadi pada anaknya yang dititipkan di daycare Little Aresa kepada polisi daerah Yogyakarta. Ya, dan itu bermula ya tadi dari sebuah laporan dari mantan karyawan kan. Nah, terus sebenarnya karyawan ini tuh udah kayak dia mau keluar gitu dari Little Aresa ini dan dia melaporkannya kepada polisi. Nah, setelah itu pada tanggal 23 April dan besok harinya polisi langsung menindaklanjuti dan Dilakukannya penggerebekan di daycare ini. Nah, ternyata saat polisi melakukan penggerebekan, anak-anak itu ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Nah, di mana mereka itu ditemukan dalam keadaan tangan dan kaki diikat. Terus mereka juga diterlantarkan di lantai. Juga mereka tidak memakai busana. Ya, mereka cuma pakai popok gitu. Dan ikatan tali tersebut tuh cuma dilepas ketika mau makan, mau mandi, dan dokumentasi kepada orang tua gitu. Jadi sisanya sepanjang waktu mereka cuma diikat dan itu juga kepolisian menemukan bukti visum ya, 3 anak Ya, ada memar-memar di tangan. ada memar-memar di tangan dan memar tersebut itu sama lokasinya di pergelangan tangan. Jadi di pergelangan tangan mereka merah-merah, terus bintik-bintik, dan itu semua sama di semua anak. Jadi ada 53 anak yang terkena tindak kekerasan ya setelah hasil pemeriksaan tersebut. Lalu ada 103 anak yang terdaftar di daycare itu. Ya, dan ditambah lagi usia anak tersebut berkisar 2 sampai 2 tahun 2 tahun ke bawah, 0 sampai 3 bulan juga ada gitu. Selain kondisi selain perlakuan terhadap mereka yang bisa dibilang kurang manusiawi, ternyata daycare-nya ini cuma berukuran 3x3 ya, 3x3. Dan daycare tersebut juga ilegal gitu, nggak punya izin untuk mendirikan yayasan daycare itu, dan ya bertepatan pada polisi melakukan penyelidikan itu daycare-nya disegel langsung dan diberhentikan secara paksa. Terus di tanggal 25 dan 26 April itu polisi melakukan penyelidikan intensif terhadap 23 orang. Nah, dari 23 orang ini ada pemilik yayasan, karyawan yang bekerja di daycare tersebut, dan juga orang tua dari korban. Iya. Dan selanjutnya polisi menetapkan tersangka ya pada tanggal 27 April. 13 orang ya. Iya, Polresta Yogyakarta itu telah menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari kepala yayasan, terus pengasuh-pengasuhnya, dan kepala sekolahnya juga terlibat. Nah, jadi semua itu
Oke, apakah ada tambahan mengenai info kronologi dan lain? Tentunya ya, dalam kasus ini bisa kita lihat bahwa terjadi pelanggaran hak dasar, di mana seharusnya warga negara memiliki rasa aman tinggal di dalam sebuah negara, namun kali ini mereka terdampak kekerasan di sebuah yayasan yang seharusnya menjadi tempat bermain dan tempat yang membahagiakan. Dan buat anak terjaga gitu, yang harusnya anak-anak terjaga dari tindak kekerasan, malah JKT tersebut yang melakukan kekerasan tersebut gitu. Jadi anak-anaknya nggak aman. Jadi setelah kita dengarkan tadi kekerasan yang terjadi pada yayasan itu RSA ini kan bisa dibilang mereka itu melakukan perlakuan yang menyimpang, yaitu melanggar hak asasi manusia. Dan lebih kejamnya lagi, mereka ini melakukan itu kepada anak-anak yang umurnya itu bisa dibilang jauh dari orang dewasa. Anak-anak bawah 5 tahun loh. Bayangin betapa traumanya mereka itu yang harus menjadi korban. Dan mengenai tentang kekerasan pada anak tadi juga terdapat undang-undang yang jelas di mata hukum. Yang kasus kekerasan tadi itu melanggar Undang-Undang Pasal 76C Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana adanya kekerasan fisik, bukti kekerasan fisik di tubuh anak, dan juga ada bukti rekaman CCTV ya, dan dimana di situ ada pengasuhnya yang jelas melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut. Dan yang saya ketahui juga selain mereka melakukan kekerasan terhadap anak-anak, bahwa si yayasan ini kan bisa dibilang ilegal ya, atau tidak memiliki izin resmi. Dan di dalam hukum pun juga ada mengenai larangan yayasan yang ilegal, yaitu pada pasal 77B tentang adanya penelantaran karena mereka tidak layak atau tidak legal. Nah, jadi setelah yang kita ketahui ada kasus kekerasan, nah di sini itu polisi mengungkapkan bahwa ada salah satu motif, yaitu motif ekonomi. Nah, jadi ini salah satu apa masalahnya? Bisa dibilang emang dari awal itu sudah kayak terencana, sudah terstruktur ya emang. Jadi mereka itu ya cuma mengambil keuntungan saja. Makanya akan situ disiksa dan mereka itu orang memanfaatkan uangnya aja. Dan mereka tuh udah mau menjaga anaknya, tapi mereka mau merampas untuk mengambil. Itu motifnya. Kita ketahui juga kan 13 tersangka ini masih menjadi tersangka ya, belum ada hukum yang resmi buat mereka. Kalaupun itu nanti mereka sudah dijatuhkan hukum, yang pastinya kita berharap hukumnya itu sesuai ya, karena ya sesuai dan adil, karena mereka ini melakukan dua kesalahan sekaligus. Yang pertama, mereka melakukan kekerasan terhadap anak, dan yayasan mereka juga tidak ilegal, dan yayasan mereka juga ilegal. Nah, tentunya kekerasan yang dilakukan pada anak-anak ini memunculkan trauma yang sangat besar dan memunculkan luka pada psikis anak-anak ya. Dan ini termasuk bisa menjadi salah satu sebab penghambat bertumbuhnya generasi muda ke depannya. Jadi semoga nanti para tersangka dan orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut dihukum ya seadil-adilnya dari kita kira ya, dan semoga masalah ini cepat selesai gitu. Dan tugas kita juga sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana caranya agar kasus ini tidak terjadi terulang lagi, bukan hanya mereka yang si pelaku itu mendapat hukuman setelah melakukan. Ternyata ya juga kasus tentang kekerasan di daycare ini sebelumnya juga pernah terjadi, dan terhitung 44% dari daycare di Indonesia membuka praktek tanpa memiliki izin yang sah. Dari hal ini kita mengharapkan pengawasan administrasi di negara kita mungkin lebih diperketat lagi agar tidak terjadi hal yang bisa dibilang membahayakan ya. Juga ada kaitnya dengan ini ya, tindak pemerintah gitu. Pemerintah harus lebih tegas menetapkan peraturan-peraturan tentang yayasan dan hal lain sebagainya
biar kita terulang lagi kejadian ini di masa depan. Dan oke, Mungkin itu yang bisa kami bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya mungkin kalau kita ada salah kata, teman-teman bisa benerin, luruskan lagi di kolom komentar, atau ada kritikan ya. Dan jangan lupa